waktu itu mau merekrut posisi IT. Nah lucunya juga kan dia udah tahu nih online gitu kan, dia nggak tahu perusahaan apa yang dia apply gitu ya. Bahkan di awal ngomong ini Pak, ini dengan perusahaan apa ya, itu udah langsung kayak waduh, Itu ini salah langsung. satu poin yang diperhatikan juga ya. Itu satu poin yang diperhatikan tuh, Apakah tahu perusahaan mana yang sedang dilamar. dilamar gitu? Bingung itu persiapan sih yang paling penting. Ya. Eh, Kalau tadi persiapan mengenai wawasan perusahaannya, terus ya tahu industrinya, nih perusahaan ini bekerja di apa gitu ya. Kalau semisal ditanya job desk-nya, nah, biasanya kan tercantum tuh, diinget aja tuh job desk-nya. Oh nanti misal tahu nggak, bisa jadi kan soalnya perekrutnya nanya ke pelamar, kamu udah tahu belum job desk-nya di apa posisi ini nantinya sebagai apa. Nah itu kan menunjukkan juga itu. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Landa. Kembali lagi di podcast Landak. Sudah ada bersama kami, Terima Bapak kasih, CEO Landak. terima kasih sudah Hari mengundang menjadi tamu pada hari ini. hari ini kita akan ngomongin lebih ke arah interviewer. Sebelumnya kan mengenai interview ya. Yang di interview juga saya sendiri. Betul, Terima kasih sudah betul. di-interview. Ini jadi bolak-balik aja. Jadi sekarang giliran gua nanya. Siap. Dari sisi ya istilahnya HR ya berarti interviewer yang pewawancara. Nah, sebelum itu Landak Podcast bisa didengar juga di Spotify. Kalau sekarang ya mungkin sobat nontonnya juga di YouTube begitu ya. Dan ada sosmed-sosmed lain yang bisa di-follow juga. Ada IG, ada Twitter, X, eh, sama TikTok kalau mau itu. Oke, Bisa tonton langsung. juga kita ya di podcast ya, Spotify juga bisa ya. Untuk yang versi audio. Oh iya, tadi pertama udah ngomong. Melengkapi. Dengar-dengar bukan tonton. Nah, pertanyaan pertama nih, sebenarnya udah ada listnya. Jadi, kapan pertama kali Bapak Niko ini terlibat dalam dunia wawancara? Atau rekrutmen? Oke, kalau rekrutmen sih pertama kali dari ini ya, kita mulai nyari karyawan baru untuk yang Landak. Itu pertama kali kita dari pencarian untuk IT begitu ya, untuk kebutuhan dari development, untuk website dan juga untuk aplikasi, karena tujuan kita adalah untuk mendevelop aplikasi kita supaya layanan hukum kita, termasuk yang konsultasi hukum itu yang kita utamanya, itu bisa diakses lebih terjangkau, jadi lebih accessible Oh, iya. untuk semua orang di Indonesia yang membutuhkan konsultasi. Nah itu pertama kali kita start itu untuk cari IT. Nah mulai masuk untuk dunia perinterviewan. Maaf tadi nepok. Kenceng dari sini. Nah, berarti ini juga ada efeknya ke aplikasi kita sekarang bisa diakses di Apple begitu kan? Betul. Nah karena Ya, tadi ya. nge-hire yang IT tadi, nah makanya jadi kita bisa keluarin aplikasi kita di Apple. Nah, kalau semisal ya kan tempat buat hiring atau cara hiring itu sebenarnya banyak banget ya. Bisa bervariasi. Platform apa yang bisa digunain? LinkedIn? Oh, platform. Berarti platform sebenarnya banyak ya untuk rekrutmen, tapi ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, salah satu yang bisa kita pakai gitu untuk para HRD juga yang interview, apa yang akan mau merekrut gitu ya, atau dari perusahaannya mungkin sudah memberikan rekomendasi, itu bisa menggunakan LinkedIn. Terus kalau Jobstreet sekarang sudah berbayar ya, Jobstreet juga sebenarnya ramai dipakai untuk kalangan-kalangan kandidat yang mencari pekerjaan. Cuman kalau dari sisi employer-nya itu bayar sekarang. Dulunya masih enggak, sebelum sebelum 2023, sebelum 2024 itu masih gratis, tapi udah bayar sekarang. Terus ada juga yang favorit itu Glints. Glints juga bisa dipakai untuk merekrut. Terus yang paling awal tuh ada Karirku, tapi itu yang paling awal cuman berbayar juga kebetulan. Jadi yang paling diminati gitu ya,
nomor satu atau dua, tapi ini bukan promosi gitu ya. Ya LinkedIn dan Jobstreet itu yang rame. Ingat kita tidak terafiliasi Iya. dengan brand. LI tapi tadi udah disebut Iya. brandnya semua. Tapi kan memang gue nanya platformnya memang apa. Baik. Tapi umumnya lewat situ, kita lewat online. Nah, kalau untuk pencarian kandidatnya memang melalui online, tapi beberapa kita interview, ada yang kita lakukan secara offline, ada juga yang online. Jadi tergantung dari fungsi jabatannya itu yang kita cari seperti apa. Oke, baik. Nah, kan kita sering lihatnya dari sisi orang yang akan ikut wawancara ya, jadi dari interviewee-nya. Kayak pas masuk ke LinkedIn-nya itu bagai ya dari sisi user interviewee lah begitu ya. Jadi kalau semisal dari sisi interviewer itu pernah di approach begitu dari LinkedIn atau kayak mungkin LinkedIn atau yang lainnya. Ini berarti headhunting ya? Jatuhnya atau gimana? Jadi Bukan, maksudnya jadi apakah? dari account eksekutif atau dari karyawannya LinkedIn misalkan atau Glitz meng-approach seorang Paniko, ada yang bisa dibantu nggak dari sisi HR gitu? Dia yang menginisiasi dulu ya. Dia menginisiasi. Oh, itu ada. Jadi biasanya mungkin mereka karena email kita juga ada tersebar gitu ya, di website juga ada, kandidatnya juga ngirim biasanya yang dikirim kalau mereka menginisiasi dulu itu biasanya ngirimnya CV atau ada cover letternya, atau biasanya kalau tambah lengkap lagi ada yang nambahin itu data-data pelengkap, data diri, ijazah, semua dilampirin semua. Tapi biasanya ada juga sih yang menginisiasi, biasanya by email udah langsung dikirimin semua dokumen, biasanya sama body emailnya menyatakan bahwa ingin melamar di Landak atau PT Inspirasi Teknologi Bangsa. Tapi itu ada sih. Nah, tapi gue nanyanya lebih ke arah karyawannya platformnya, Karyawan platform. bukan calon karyawan. Jadi account eksekutif atau ya biasanya PIC lah yang menghandle mungkin beberapa perusahaan yang HR-nya mau menggunakan platformnya gitu. Oh, belum. Sekarang kan kita belum. Kalau sekarang kita belum, kita baru mau mencari kandidat normal aja sih. Melalui perekrutan secara normal. Oh, oke. Nah, kalau begitu apa yang membuat proses wawancara calon karyawan ini tuh menjadi suatu hal yang menarik lah dibilang, atau bahasanya menantang? Menarik atau menantang ya, soalnya dinamikanya kalau menurut gua gitu ya, dinamika dari interview tuh sangat menarik juga sih, karena setiap manusia, setiap kandidat gitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pengalaman kerja yang berbeda-beda, terus juga untuk perawakannya juga berpengaruh ya untuk beberapa spesifik, untuk beberapa fungsi spesifik ya. Apalagi kalau untuk sales mungkin penampilan juga menjadi suatu hal yang bisa menjadi poin plus untuk kandidat tersebut. Terus juga ada domisili juga lumayan berpengaruh gitu ya. Karena yang menjadi menantang adalah kalau dia kerjanya semisal di Jakarta, orangnya tinggal di Tangerang. Nah, itu bisa juga jadi pertanyaan atau menjadi bahan untuk negosiasi gitu ya antara kandidat dengan perekrut. Itu bisa nggak, apakah bisa dibikin hybrid. Nah, itu juga jadinya ada tantangannya tersendiri tuh. Kalau kita semisal mau dia full gitu ya bekerja di Jakarta, sementara dia di Tangerang tapi maunya setengah-setengah gitu, nah itu juga harus ketemu titik tengahnya sih. Harus ya, kalau dia nggak mau WFO ya mungkin harus cari kandidat yang lain. Nah, itu juga jadi tantangan. Tapi banyak bener-bener banyak untuk ciri-cirinya, itu karakteristiknya banyak banget sih. Jadi yang memang menarik atau yang membuat ya istilahnya interested di dalam wawancara ini tuh memang dari sisi karakter ada banyak, habis itu dari sisi penampilan mungkin juga ada banyak begitu ya. Betul. Habis itu juga yang memang sebagai salah satu bahan interview juga mungkin domisilinya begitu ya. Itu juga jadi penting
Selain apa? Selain domisili juga yang berhubungan dengan domisili seperti apakah punya kendaraan pribadi itu juga mempengaruhi. Itu bisa sangat mempengaruhi lumayan karena bisa apa bercabangnya bisa apakah bisa dibantu untuk tunjangan kendaraan semisal dari bensin ada nggak gitu segala macam. Kalau untuk tunjangan apa kesehatannya apakah nanti di cover apakah apabila amit-amit semisal terjadi kecelakaan di apa saat perjalanan menuju tempat kerja atau setelah pulang dari kerja itu juga jadi apa ya bisa jadi ada permintaan tambahan dari kandidat tersebut. Oke, baik. Nah, bisa ceritakan nggak pengalaman yang paling menarik selama wawancara? Selama ini. Pengalaman paling menarik. Oke, mungkin kalau dari yang IT ya, IT menariknya tuh waktu itu pernah ada satu orang Online, offline? online, Oke. secara online. Jadi kita waktu itu mau apa namanya, mau merekrut posisi IT. Nah, lucunya juga kan udah tahu nih online gitu kan. Dia mungkin beberapa yang menarik gitu, beberapa menarik. eh, ada yang menariknya seperti dia nggak tahu perusahaan apa yang dia apa namanya yang dia uh, apply gitu ya. Bahkan di awal ngomong ini pak ini dengan perusahaan apa ya itu udah langsung kayak waduh Itu ini salah langsung satu poin yang diperhatikan juga ya. itu satu poin yang diperhatikan tuh Apakah apa tahu perusahaan mana yang sedang dilamar dilamar gitu? bingung gitu. Jadi menarik banget sih nggak ya pernah sih tapi nggak sering gitu ya. Umumnya sih udah pada tahu gitu kalau untuk yang perusahaan kayak gimana. Terus juga yang menariknya lagi ada yang eh, waktu itu kan wawancaranya juga by online gitu. Dia nggak bisa nyalain video call mungkin. Kalau gimana ya kalau video call online kan maksudnya kalau wawancara ya online ya minimal bisa lihat mukanya lah gitu kan. Kalau memang nggak bisa mendesak banget mungkin bisa izin pakai handphone gitu ya misal dari laptop atau komputernya bermasalah. Itu juga jadi salah satu yang menarik gitu ya karena kurangnya persiapan dari segi teknis apa laptop Meet. atau PC atau hardware-nya lah gitu. Itu kan jadi menarik gitu. Hardware-nya kurang mumpuni gitu ya. Sebenarnya kan karena juga penampilannya juga diperhatikan kan. Apa yang digunakan saat meet itu ya, wawancara. Iya, penampilan diperhatikan gitu kan. Apalagi kalau wawancara kan ada baiknya kita bisa melihat penampilan dari si kandidat atau pelamar. Itu kan jadi kita tahu gitu loh yang kita rekrut nih siapa nih mukanya gitu loh. Apa jangan-jangan beda ini. Kita kan juga butuh apa namanya? Bukan menyesuaikan, sorry. Kita butuh memastikan bahwa yang melamar nih fotonya aja gitu. Sama gitu nanti penampilannya jangan-jangan beda. Itu jadi salah satunya lah. Jangan beda orang habis itu Beda nyamar orang gitu gitu kan. Iya, jadi di CV gitu kan ada foto atau mungkin dari apply-nya lewat LinkedIn gitu, melamar lewat LinkedIn harus jelas gitu. Jadi oh ini gambarnya sama nih, jadi identitasnya jelas gitu siapa. Jadi ya nanti kita kan harus berhubungan dengan dia juga ya, jangan sampai kita ditipu juga beda orang. Oh, kena gawat. scam, kena prank. Iya, kena prank juga gitu kan. Terus yang menarik lagi ya ada juga tuh tapi ini mau dibilang menarik mungkin ini agak sering terjadi ya kali. Mungkin kadang terjadi sih. Jadi ya apa namanya bilangnya mau datang gitu ya, tapi ini kan beberapa hal yang mungkin juga kurang mengenakan gitu dari segi perekrut. Jadi udah ngomongnya mau datang tapi nggak datang, tapi mungkin itu normal sih. Tapi ya itu yang menarik aja lah gitu. Normal ya di ghosting sama orang yang mau diwawancara begitu. Betul. Kalau di landak nggak di ghosting kalau mau konsul hukum. Jadi jangan lupa kalau ada permasalahan hukum konsulnya di landak. Gitu. Betul sobat. Oke. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal penampilan atribut dari tadi kan, apa yang paling penting atribut? Maksudnya apa yang seorang Bapak Prakoso benar-benar jeli melihat? Waduh, kalau penampilan dulu Mungkin pakai kaos, oh jangan, atau rambut oke. acak-acakan. Oh itu iya sih. Jadi kalau dari kita ngeliatnya juga
apa namanya, rapi begitu ya, karena kita juga berhubungan dengan orang lain. eh, Gimana ya, soalnya bisa jadi ada asosiasi ya antara staff kita dengan klien yang kita berhubungan. Jangan-jangan nanti begitu klien semisal ada datang ke kantor gitu ya, ngeliat staffnya nggak rapi atau acak adut gitu kan ya, jadi kan pasti eh, mungkin bisa terbesit di benaknya, kok ini apa namanya, perusahaan ini kok nggak bisa ini ya merekrut orang yang memang penampilannya rapi ya gitu, kok kayak kayak apa ya, Ya, kayak nggak bisa menjaga diri sendiri gitu loh. ya soalnya Gitu. kan merepresentasikan image-nya juga begitu kan. Betul, jadi image dari perusahaan juga bisa tercoreng ya. Jadi gimana ya? Ada baiknya juga ya, umumnya lah ya, berpenampilanlah yang rapi kalau untuk wawancara dan ketika ketika bekerja gitu. Berarti rapi secara umum ya. Rapi, bersih, Soalnya rapi sekarang tuh udah mulai subjektif kayak gimana gitu rapi ya. sudah mulai bergeser ya. Cuman kalau rapinya rapi yang normal deh. Kalau semisal cowok rambut panjang, ya kayak cewek lah. Tapi rapi. Oke, kalau cowok rambut panjang gitu ya, semisal ya terawat, bukan 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 cuma ngomongin terawat sih, yang penting rapi gitu ya. Penampilan rapi, mungkin kalau eh, contohnya misalnya rambut panjang bisa diikat gitu ya, diikat jadi nggak apa ya, nggak terlalu acak-acakan. Soalnya kan kalau rambut panjang kan ada beberapa tipe ya, kalau kita ngomongin rambut panjang mungkin ada yang dia rambut panjangnya em, mulus gitu kan, ada yang keriting-keriting apa segala macem. Kalau sampai gimana ya, gimana ya, definisi rapinya pada umumnya lah, normalnya gitu. Gitu. Oke, baik. Agak susah gimana ya, karena ya standar orang mungkin rapi beda-beda ya, cuman Iya, betul. gitu kan. Cuman kalau semisal kalau rambut panjang kan nggak banyak ya kalau cowok ya, Hmm. mungkin diikat aja sih nggak apa-apa gitu, jadi lebih rapi Kalau semisal seperti bapak kalau gitu. oke, terima kasih. Kalau semisal kalau semisal cewek rambut pendek ya kayak cowok lah. Habis itu rapi pakai meja tatoan. Oh, beda-beda sih ya. Jadi kalau di kita tato sih mungkin enggak ya. Kita tidak mencari orang yang memiliki tato di badannya. Tapi kalau tatonya tertutup dengan pakaiannya itu tidak masalah. Asalkan tidak menampilkan tato begitu. Tapi mungkin kalau untuk di tempat kerja yang lain, semisal ada yang memperbolehkan gitu ya, tatonya terlihat segala macam, itu kebijakan sih. Itu kebijakan dari perusahaan. Kalau memang tidak masalah ya ya sudah begitu, karena kan tapi tergantung sih sebenarnya, karena kan kalau tato itu bisa memberikan apa ya, kesan, Assertiveness. iya bisa memberikan kesan yang mungkin masih lumayan negatif ya kali di Indonesia ya, dikaitkan Mungkin ya. ya dikaitkan dengan hal-hal negatif. Tapi itu tergantung ya, lagi-lagi tergantung kebijakan perusahaan kalau itu. Oke, baik. Kalau tadi kan kita ngomongin atribut sama penampilan begitu ya. Selain penampilan, apa mungkin tips dari Pak Niko supaya wawancaranya lebih sukses? Oke, tipsnya pasti persiapan. Nah ini udah pernah dibahas kemarin tuh pas podcast sebelum ini. Jadi kalau sobat-sobat ada mau nonton podcast sebelum-sebelumnya juga bisa ya. Iya. Tapi ini ada hubungan dengan podcast persis sebelumnya. Iya. Tapi yang lain-lain menarik kok podcastnya. Yang apa namanya? Yang mengenai harus tahu perusahaannya, nggak usah di bring up lagi. Oh Yang iya. penting sobat harus tahu perusahaannya. betul. Persiapan sih yang paling penting. Ya. Kalau tadi persiapan mengenai wawasan perusahaannya, apalagi nama dari perusahaannya yang sobat-sobat lamar, itu menjadi penting. Itu pasti penting. Terus ya tahu industrinya, nih perusahaan ini bekerja di apa gitu ya. Kalau semisal ditanya job desk-nya, biasanya kan tercantum tuh. Ada sih yang nggak nyantumin di apa lowongan pekerjaannya ada. Tapi kalau dicantumin ya diinget aja tuh job desk-nya. Oh nanti misal tahu nggak, bisa jadi kan soalnya perekrutnya nanya ke pelamar, kamu udah tahu belum job desk-nya di posisi ini nantinya sebagai apa. Nah itu kan menunjukkan juga itu pertanyaan yang menggali apakah pelamar tersebut udah ada persiapan atau belum. Itu salah satunya. Terus ya jangan grogi juga,
itu penting. Jangan grogi juga, jangan lupa juga pengalaman-pengalaman kerja yang dulunya sudah pernah dilewati oleh pelamar atau sobat yang nantinya akan melamar di tempat kerja, itu juga jangan lupa gitu ya. Karena itu penting banget, menjadi selling point, menjadi apa namanya? Bahasanya apa? Menjadi ya yang bisa diberitahukan lah, pengalaman yang apa berhubungan banget sama pekerjaan ini, yang bisa menunjang performa atau kinerja itu seperti apa. Jangan sampai lupa ya harusnya, tapi kalau kerjanya benar, kalau udah pernah, iya itu maksudnya gue. Cuman kalau udah pernah kerja ya pastinya tahu lah, untuk pengalaman yang sudah pernah dilalui udah pasti. Kalau semisal itu wawancaranya nggak ada technical test ya, semisal kalau ada technical test ya dipelajari aja. Biasanya kan IT itu butuh technical test, atau juga terkadang ada yang tes psikologi yang berhubungan dengan hitung-hitung lah, kalkulasi dan segala macam, itu juga biasanya diberitahukan oleh apa namanya si perekrut. Pasti dikasih tahu nanti akan ada tes psikologi, akan ada tes interview, mohon untuk pelamar dapat menyiapkan untuk tes-tes tersebut atau interview tersebut. Nah kayak gitu, yang penting persiapan itu sih. Tapi yang penting persiapan sobat. Yang penting persiapan, jangan grogi. Kalau memang pengen diterima ya itu modal awalnya kayak gitu. Jadi ini semua yang bisa sama, sorry, okay. Nambahin dikit juga on time. Itu penting. On time. Dan on schedule. Iya, on schedule itu juga jadi poin penting. Terus ya kalau udah janjian gitu ya, semisal Pak atau Bu perekrut, saya bisa untuk menghadiri interview, itu ya konfirmasi begitu, itu konfirmasi. Jadi itu juga apa namanya keresahan juga ya dari para HRD mungkin yang di sini sering di ghosting gitu ya, nggak dikasih konfirmasi. Itu jadi penting sih. Sering terjadi ya? Ya banyak, lumayan tapi pasti ada sih kayak gitu. Oke. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu saja. Tapi memang ada, bukan lebih ke pertanyaan sih, bukan pertanyaan ke Pak Niko, tapi lebih ke pertanyaan apa, satu pertanyaan apa yang menurut Pak Niko itu akan selalu ditanya ke calon karyawan. Nah coba tanya ke sobat, nanti biarkan sobat-sobat menjawab. Iya, ini menarik. Jadi ada beberapa pertanyaan ya yang biasanya kalau dari gue itu biasanya gue tanyain. Itu biasanya gue tanyain sih. Jangan kasih jawabannya. Enggak. Jadi biasanya lebih ke ini sih, lebih pertanyaan fundamental. Jadi apakah tujuan sobat dalam 5 tahun ke depan? Gitu. Karena jawabannya bisa variasi ya. Tergantung. Kalau misal tapi ini jadi ngomong jawaban. Enggak ya. Jangan ngomongin ekspektasi jawabannya, karena memang sebenarnya hal itu kan subjektif ya. Dan beda-beda untuk setiap ya interviewer lah gitu. Oke, mungkin tujuannya dari nanya tujuannya gitu ya. Iya, oke. Nah, itu melihat motivasi, melihat daya juang juga dalam 5 tahun ke depan dia akan seperti apa kira-kira. Semisal aja satu jawaban, nggak berarti jawabannya pasti ini gitu, tapi nggak tahu kalau mau direkayasa kayak gitu juga terserah gitu ya. Nanti kan kalau bohong kelihatan gitu. Semisal kalau dia bilang dalam 5 tahun ke depan ini mau membantu renovasi rumah untuk orang tua, atau mau membiayai adik untuk mengikuti sekolah atau kuliah, atau ya ingin menempuh pendidikan gitu, itu kan kelihatan tuh. Jadi semangat juangnya juga terlihat gitu. Mungkin bisa kalau kita rekrut gitu ya mungkin bisa sama-sama kita bertumbuh bersama lah, berjuang bersama ya, saling menguntungkan. Jadi dari situlah daya juangnya itu sih yang pengen dilihat kalau dari itu. Ya mau dilihat kan daya juang dan end goalnya apa, supaya nanti pas di setiap harinya dia itu seperti apa
terrefleksi berjuang. nggak sih? Iya. Iya gitu. Jadi dari niat dia dan tindakan dia tuh merepresentasikan nggak sih tujuan dia sebenarnya gitu loh. Gitu. Oke. Itu Nah, ya itu yang satu yang biasanya tanyain. Itu. Tapi ada banyak sih, tapi kan hanya satu. iya, memang cuma satu. Baik. Nah, sobat bisa coba jawab tuh di komentar di bawah ya. Hmm, Sobat mau ngapain 5 tahun ke depan? betul. 5 tahun dari sekarang lah. Mau terserah ya sobat mau 5 kapan? tahun dari sobat nonton video ini atau dengerin podcast Ya, ini. begitulah. Nah, terima kasih hari ini siap. sudah meluangkan waktunya untuk menjawab Amin. Pak Niko. Memang Semoga bisa interviewer mencerahkan. expert. Ya, semoga bisa mencerahkan begitu ya. Dan Bagi terima yang- kasih. Sorry. Oh ya silakan. Gue yang terlalu apa namanya? Terlalu semangat. Ya. Semoga bisa mencerahkan juga bagi apa namanya sobat perekrut gitu ya, yang merekrut di perusahaan yang sudah ternama, mungkin multinasional, atau bagi kandidat yang sedang mencari pekerjaan. Semoga persiapannya matang gitu ya, persiapannya matang, niatnya terlihat, dan apa namanya ya, nah jangan grogi juga, pede aja dulu. Bukan pede aja dulu sih, yang penting pede, jangan pede aja dulu, nanti tengah-tengah Beda aja dulu mau apa namanya? tengah-tengah Info nggak pede mengenai susah ya. info mengenai perusahaan atau apa ya udah nggak usah dipelajari, yang penting pede. Iya. Kalau ini sih untuk perekrut juga mungkin ya, kalau boleh kasih saran ya mungkin dikasih apa namanya? Ya dikasih konfirmasi juga lah tadi kan ya. Mungkin mau nambahin juga. Jadi kalau kandidat memberikan konfirmasi juga dari kita sebagai perekrut jangan lupa kasih konfirmasi. Karena dibalik digantung kebalik. Feedback di akhir begitu ya, apakah ditolak atau di Oh enggak. maksudnya? Jadi maksudnya ya kalau nanti kita informasikan, oh nanti kita akan memberitahukan lagi ya dalam waktu berapa hari gitu. Nah nanti jangan lupa itu dikasih tahu hasilnya seperti apa. Oh ya, yang ditolak atau di accept kan? Ya betul. Ayo itu. Tuh. Sesinya ya karena harus singkat ya begitu. Oke, baik sobat. Ya, jangan lupa ya tadi komen di bawah 5 tahun ke depan sobat mau ngapain. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Sama-sama. Podcast ini bisa didengar di Spotify ya, Landak Podcast, dan juga ditonton di YouTube. Dan cek juga sosmed-sosmed kita di X ya sekarang namanya Di X. X betul. Tweet sudah berganti nama Iya. menjadi X. Instagram. Gue rada aneh sih ngomong X. Tapi oke. X Instagram, nggak apa-apa, bener. Instagram, TikTok, ada di LinkedIn juga ada sebenarnya. Kalau mau lihat lewat LinkedIn sambil langsung ngelamar pekerjaan yang lain begitu kan ya. Betul. Betul. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendengar. Kita jumpa lagi di next podcast. Bye bye. Jangan lupa konsul hukum di Landak. Jangan lupa konsul hukum Belanda, cek website, cek aplikasi. Bye bye.